Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuka Maria akan menjelaskan tugas mengenai profiling peserta didik. Profiling peserta didik bertujuan untuk membantu pendidik dalam merancang dan menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Aspek yang diobservasi pada profiling ini, yang pertama ada etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, selanjutnya kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi belajar, yang kesembilan ada perkembangan emosi, yang ke-10 sosial, perkembangan moral, dan terakhir ada perkembangan motorik. Yang pertama ada etnik. Nah, tidak bisa dipungkiri dalam suatu kelas terdapat siswa yang multi etnik atau suku daerah. Misal pendidik mengajar di Bali, ada siswa yang berasal dari Jawa. Nah, dalam menyikapi perbedaan, pendidik perlu untuk melakukan observasi etnik. Dalam tampilan layar dipaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan observasi etnik. Yang kedua ada kultural. Nah, peserta didik yang berasal dari suku daerah berbeda pastilah mempunyai budaya tersendiri, sehingga pendidik perlu menerapkan pendidikan multikultural agar mampu menyikapi perbedaan yang ada. Nah, di layar terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan observasi kultural. Yang ketiga ada status sosial. Dalam suatu kelas, biasanya kesejahteraan ekonomi peserta didik itu bervariasi. Namun perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam aktivitas saling berinteraksi antar sesama, juga tidak mempengaruhi perlakuan pendidik dalam proses pembelajaran. Berikut beberapa hal yang diperhatikan dalam observasi status sosial. Yang keempat ada minat. Nah, minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada juga yang sedang bahkan rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, dapat dilakukan observasi seperti tampilan yang disediakan layar. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Nah, tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Di dalam slide sudah terpapar bagian-bagian observasi perkembangan kognitif peserta didik. Selanjutnya ada kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik tidaklah sama. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dengan melakukan pretest atau wawancara seperti tabel observasi yang tertera di layar, atau bisa juga dilakukan pengamatan yang langsung gitu. Nomor 7 ada gaya belajar. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Gaya belajar sendiri dapat mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, dapat dilakukan pengamatan seperti yang tersedia di layar. Yang kedelapan ada motivasi. Terdapat 2 jenis motivasi, motivasi internal dan eksternal. Pengamatan peserta didik yang sudah mempunyai motivasi internal dapat dilakukan seperti berikut agar guru dapat memberikan motivasi eksternal untuk meningkatkan aktivitas belajarnya. Begitu juga peserta didik yang masih memiliki masih mempunyai motivasi belajar yang rendah, dapat dilakukan pengamatan yang sesuai dengan tampilan layar. Yang ke-9 ada perkembangan emosi. Nah, emosi sendiri sangat berperan dalam membantu, mempercepat, atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran agar menjadi menyenangkan dan bermakna. Pengamatan perkembangan emosi peserta didik dapat dilakukan seperti tabel yang tersedia.
Yang ke-10 ada perkembangan sosial. Perkembangan peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Pengamatannya dapat dilakukan seperti tabel yang tersedia. Yang ke-11 ada perkembangan moral. Perkembangan moral sangatlah penting diperhatikan pendidik karena mencakup tindakan baik atau buruk peserta didiknya. Pengamatan perkembangan moral dapat dilakukan seperti tabel yang tersedia di layar. Yang ke-12 dan yang terakhir ada perkembangan motorik. Baik motorik kasar maupun motorik halus penting dikenali dan dipahami pendidik agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil belajar peserta didiknya. Pengamatan dapat dilakukan seperti tabel yang tersedia. Itu tadi sajian materi mengenai profiling peserta didik. Terima kasih sudah menyimak.